Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Jumat pagi seperti biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Bulughul Maram, kitab Thaharah bersuci, di mana yang kita gali atau yang kita bahas masih seputar wudu, yaitu kelanjutan dari tata cara wudu, ada mengusap khuf, dan nanti kita lanjutkan insyaallah dengan pembatal wudu. Baik, kita lihat mengusap khuf terlebih dahulu. Ada hadis-hadis yang tersisa, tinggal beberapa saja. Hadis berapa? Ya, baca. Dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf sampai pada sahabat, dan dari Anas radhiyallahu anhu secara marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berwudu sedang bersepatu, hendaknya ia mengusap bagian atas keduanya dan sholat dengan mengenakannya tanpa melepaskannya, jika ia menghendaki. Adapun jika dalam keadaan junub, hal ini tidak berlaku. Baik. Sekali lagi bagi pemirsa sekalian yang ingin dapat materi ini, langsung membuka di website rumeso.com. Ada di bagian halaman depan itu, di bagian artikel utama itu ada di bawahnya hadis Bulughul Maram. Nanti bisa lihat klik yang mengusap khuf dan pembatal wudu. Nah, situ ada PDF-nya, bisa manfaatkan langsung. Nah, sebagai panduan, itu sudah berisi hadis-hadis sekaligus penjelasan ringkas yang kami ringkas dari penjelasan para ulama, terutama dari kitab Minhaj al-Alam karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya, baik. Sekarang kita lihat ini tentang pernyataan hadis bahwa mengusap khuf itu tidak dibatasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima wa yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabatin." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, sedang bersepatu, sedang memakai khuf, hendaknya ia mengusap bagian atas sepatunya dan sholat dengan mengenakannya tanpa melepaskannya, jika ia menghendaki. Adapun jika dalam keadaan junub, hal ini tidak berlaku. Nah, namun secara penjelasan para ulama, hadis ini masih sikoh. Kesimpulannya dari penjelasan para ulama yang ada, Al-Hakim menilai hadis ini marfu. Menilai di sini marfu, sanadnya itu sahih, perawinya siqah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Daruqutni secara mauquf sampai pada Umar, sanadnya kuat. Nah, faedah hadis dibaca. Faedah hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa mengusap khuf itu tidak dibatasi waktunya. Namun yang tepat adalah mengusap khuf itu ada batasan waktu, sebagaimana pendapat dari jumhur atau kebanyakan ulama. Hadis yang menjelaskan hal ini adalah mutawatir lewat jalur yang banyak, yaitu bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim sehari semalam. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap khuf itu tidak dibatasi waktunya. Namun yang tepat, hadis tadi itu sifatnya mutlak, tetapi dikaitkan nanti dengan hadis-hadis yang menunjukkan ada batasan waktu. Musafir itu 3 hari 3 malam, kalau mukim itu sehari semalam untuk jangka waktu mengusap khuf. Terus. 2. Kita boleh sholat menggunakan sepatu, khuf, atau kaos kaki. Kita boleh sholat menggunakan sepatu,
khuf atau kaus kaki. Terus. 3. Mengusap khuf jadi batal jika mendapati junub atau hadas besar. Nah, kalau ada yang junub, dia tidak bisa mengusap khuf lagi. Jadi kaki itu langsung dicuci, ya, sepatu atau kaus kakinya itu dibuka. Jadi khuf ini jadi pembatal mengusap khuf. Jadi junub itu jadi pembatal mengusap khuf. Junub jadi pembatal mengusap khuf. Terus sekarang syarat mengusap khuf. Wa an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasata ayamin wa layaliyahunna walil mukimi yawman wa laylatan idza tatahhara fala bisa khuffai ayamsaha alaihima akhrajahu Daruqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau memberikan kemudahan bagi musafir atau orang yang bersafar 3 hari 3 malam dan bagi yang mukim orang yang menetap sehari semalam. Apabila ia telah bersuci dan memakai kedua sepatunya, maka ia cukup mengusap bagian atasnya. Dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dari Nabi SAW disebutkan sesungguhnya beliau memberikan kemudahan bagi musafir, orang yang bersafar 3 hari 3 malam. Dan orang yang mukim itu sehari semalam. Apabila ia telah bersuci dan memakai kedua sepatunya, maka ia cukup mengusap bagian atasnya saja. Nah, ini di sini ada perbedaannya, ada musafir, ada yang mukim. Musafir berarti yang melakukan perjalanan, kalau mukim berarti yang menetap. Musafir tentu saja ada syarat-syaratnya, menempuh jarak sekian-sekian. Kalau mukim berarti menetap tidak melakukan perjalanan. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Syariat Islam itu ada kemudahan. Syariat Islam itu ada kemudahan. Ya, terus 2. Hadis ini menunjukkan bahwa mengusap khuf itu dibatasi waktunya, seperti diterangkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Nah, ada batasan waktunya ya. Musafir 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam untuk mengusap khuf. Yang 3. Mengusap khuf dengan cara mengusap bagian atasnya. Mengusap khuf itu dengan cara mengusap bagian atasnya. Terus yang 4. Mengusap khuf dilakukan jika ketika memakainya sudah dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Ya, mengusap khuf dilakukan jika ketika memakainya sudah dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Jadi kaki dicuci dulu dalam keadaan terbuka kaki tadi, kemudian pakai khuf atau pakai sepatu, lalu ketika wudunya batal, nanti cukup mengusap tanpa melepas sepatu atau melepas kaos kaki. Nah, terus sekarang hadis ke-66, hadis tegas mengusap khuf tanpa batas waktu. Namun kita lihat nanti hadisnya derajatnya dhaif ya. Dari An Ubay bin Imarah annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffain qala na'am qala yawman qala na'am qala yawmaini qala na'am qala wa thalatha qala na'am wa ma syi'ta akhrajahu Abu Daud wa qala laysa bil qawi. Dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku mengusap kedua sepatuku?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, boleh saja." Ia berkata, 1 hari, beliau menjawab, "Iya, boleh." Ia berkata, 2 hari, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, boleh." Ia berkata lagi, 3 hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, boleh sesukamu." Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iya, boleh sesukamu." Itu sampai disebut 3 hari dan boleh lebih daripada itu. Namun secara hukum hadis ini hadis yang dhaif. Didoifkan juga oleh Syekh Abdullah Fauzan. Jadi faedah hadis, ya, hadis ini lemah, dhaif. Yang tepat mengusap khuf atau sepatu dibatasi waktunya. Hadis umum semacam ini dibawa pada hadis yang menyebutkan waktu, yaitu 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Nah, sekarang kita lihat catatan. Cara mengusap khuf. Pertama, cara wajib mengusap sebagian bagian atas khuf. Nah, mengusap sebagian bagian atas khuf. Ya, mengusap sebagian bagian atas khuf. Ini wajib cara mengusap khufnya. Terus cara mustahab atau sunnah. Cara mustahab atau sunnah mengusap bagian bawah dan belakang tumit dari sepatu. Nah, kalau ulama Syafi'iyah tetap menyatakan bagian bawah itu diusap. Ya, dan belakangnya itu tumit dari sepatu tadi. Berarti kalau ini tidak dilakukan pun tidak masalah. Terus mengusap khuf jadi batal jika 1. Melepas khuf. Ya, 2. 2. Jangka waktu mengusap berakhir. 3. Mendapati hadas besar. Saat melepas khuf
Jadi batal. Yang kedua, jangka waktu mengusapnya berakhir. Tadi ya, 3 hari 3 malam untuk musafir. Sudah berakhir waktunya tadi. Atau sehari semalam untuk mukim. Juga di sini membatalkannya mendapati hadas besar. Nah, terus ada catatan lagi untuk wanita. Untuk wanita, cara mengusap kepala sama dengan pria. Untuk wanita, bisa saja ia memasukkan tangannya di bawah khimarnya atau jilbabnya, hingga ia bisa mengusap rambut. Ya, hingga ia bisa mengusap rambut. Lihat, ini yang kita bahas sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, dari Bulughul Maram. Kalau ibu-ibu muslimah, misalnya kesulitan berwudu di tempat umum, dia bisa saja untuk bagian kepala ini cukup mengusap, ya, bukan jilbabnya, namun dia mengusap rambut sebagian saja. Dia masukkan tangannya di bawah jilbab untuk tetap bisa mengusap rambut. Jadi tidak cukup dengan mengusap jilbabnya saja. Sedangkan yang jadi problem itu kalau kaki tadi mengusap kaki ya. Kalau bagian kaki itu mengusap huf ya. Sedangkan tangan sampai siku itu cukup. Tangan sampai siku itu saran saya memakai jilbab besar. Kemudian nanti mengusap dari bawah jilbab, dari dalam jilbab. Tangannya tetap dibuka lengannya sampai nanti tangan dibasuh secara sempurna dengan air itu dikumpulkan. Baik, sekarang kita lanjut pembatal wudhu. Ya, pemirsa sekalian bisa lihat lagi di website rumaiso.com, itu ada pembatal wudhu juga. Kita lihat satu persatu. Oh sebentar, saya salah kirim itu nih. Buka aja di website Mas Rudi. Ada pembatal wudhu situ. Bisa buka di website rumaiso.com. Ada situ tentang pembatal wudhu ya, kita bahas ya. Ya, dibaca. Sekarang kita bahas pembatal wudhu. Nawaqidul wudhu. Tidur yang sebentar tidak membatalkan wudhu. Hadis ke-67. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana ashabu Rasulillah SAW ala ahdi yantazirun al-isya'a hatta takhfiqa ru'usum thumma yusalluna wa la yatawadda'una." Akhraja Abu Daud wa Sa'id Darqutni wa aslu fi Muslim. Ya, dibaca tentang masalah tidur ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman beliau masih hidup menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk karena kantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Nah, para sahabat Rasulullah SAW pada zaman beliau masih hidup menunggu waktu Isya sampai kepala mereka terangguk-angguk, ngantuk saja, ngantuk. Kemudian mereka sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis ini asalnya dari riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Sekarang kita lihat faedah hadisnya. Pertama, tidur ringan tidaklah membatalkan wudu. Tidur ringan tidak membatalkan wudu. Intinya kalimatnya ya. Tidur ringan tidak membatalkan wudu. Terus. 2. Tidur berat yang membuat hilang rasa membatalkan wudu. Tidur berat yang membuat hilang rasa membatalkan wudu. Jadi dibedakan antara tidur ringan dan tidur berat tadi. Terus yang ketiga. Tidur yang membatalkan ini tidak melihat pada cara tidur, yaitu berbaring, duduk, bersandar, atau tidak bersandar. Jadi, jika tidurnya itu masih merasakan sesuatu, termasuk merasakan kalau batal ataukah tidak, tidur semacam ini tidak membatalkan wudu. Jadi tidur yang membatalkan itu tidak dilihat dari cara tidurnya. Bukan berbaring, bukan duduk bersandar di tembok misalnya, atau tidak bersandar, ya, atau dia misalnya memeluk lutut gitu. Enggak dilihat dari itu, namun dilihat dari ringan atau berat. Kalau ringan tidak membatalkan wudhu, kalau berat itu berarti membatalkan wudhu. Kemudian hadis ke-68, keluarnya darah istihadah itu membatalkan wudhu. Hadis ke-68, baca.
Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaish datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah istihadah dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan solat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh. Itu hanya penyakit atau irkun dan bukan darah haid. Apabila waktu haidmu datang, tinggalkanlah solat, dan apabila haid itu berhenti, bersihkanlah dirimu dari darah itu, maksudnya mandi, lalu solatlah." Nah, lihat ya, dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Fatimah itu datang, Fatimah binti Abi Hubaish, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala athur." Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang mengalami istihadah, tidak pernah suci. Jadi dari istihadahnya keluar terus. Kemudian, afa ada sholah? Apa aku itu meninggalkan sholat? Kemudian Nabi SAW jawab, la, tidak. Tidak boleh. Inna madzalika irkun. Itu cuma darah penyakit. Walaysa bihaidin. Itu bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, jika datang waktu haidmu, fada'is sholata, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faksili angkit dama summa sholli. Apabila waktu haidmu itu datang, tinggalkanlah sholat, dan apabila haid itu berhenti, bersihkanlah dirimu dari darah itu, maksudnya mandi, lalu sholatlah. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, dibaca, kemudian berwudulah pada setiap hendak melaksanakan sholat. Imam Muslim memberi isyarat bahwa kalimat tersebut sengaja dibuang oleh Al-Bukhari. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada penyebutan darah istihadah. Sebenarnya lengkapnya nanti kita bahas di pembahasan darah haid ya. Ada haid, ada istihadah, ada nifas. Ini 3 macam darah. Haid, istihadah, nifas. Kalau haid ini darah normal, ya biasanya seminggu lah. Kalau darah istihadah ini yang kita bahas nih darah penyakit. Namun kalau keluar wudhu batal, tapi nanti ada solusi, nanti kita akan sebutkan. Kalau nifas nih darah setelah melahirkan. Nah, ini sekitar 40 hari. Jadi tolong nanti bedakan haid bagaimana, istihadah bagaimana, nifas bagaimana. Ya, terus. Faedah hadis. Pertama, istihadah adalah darah yang keluar selain pada waktu normal. Nah, lihat, selain waktu normal. Kalau waktu normalnya itu ini, haid. Selain waktu normal, nah ini istihadah nih. Ya, terus. 2. Darah istihadah itu mengakibatkan hadas, sehingga dihukumi membatalkan wudhu. Nah, kalau darah haid keluar, hadas besar. Istihadah keluar, itu wudhu batal. Ya, wudhu batal. Nah, masalahnya ini nanti pada wanita kalau darah istihadah keluar terus-menerus. Solusinya bagaimana? Apakah tetap sholat? Nah, kita coba lihat nanti di poin-poin selanjutnya. 3. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudhu kecuali mani. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudhu kecuali mani. Ya. Ingat itu kaidahnya ya. Kalau kita pakai kaidah ini, dan ini kaidah dalam mazhab Syafi'i juga, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudhu. Maka keputihan, istihadah itu membatalkan wudhu. Keputihan, istihadah itu membatalkan wudhu. Nah, nanti kita cari solusinya. Apakah tetap sholat? Secara sholatnya bagaimana? Nanti lihat di bahasan selanjutnya. Terus. 4. Untuk wanita istihadah dan yang berhadas terus-menerus, seperti yang punya penyakit kencing terus-menerus, keluar kentut terus-menerus, atau buang hajat terus-menerus, maka hendaklah berwudu setiap kali sholat. Nah, lihat. Dia punya tugas berwudu tiap kali sholat. Karena kan tadi kita katakan dia hadas, tapi
hadasnya terus-menerus keluar. Solusinya adalah setiap kali mau sholat, ini subuh nih ya, dia sholat dalam keadaan berwudu. Zuhur lagi dia sholat lagi, walaupun mungkin ada wudu yang dia pertahankan sampai zuhur. Nah, zuhur dia wudu lagi untuk sholat. Zuhur sampai asar dia pertahankan wudu lagi, tapi dia harus ulangi wudu lagi. Sampai maghrib ulangi wudu lagi. Maghrib dan isya yang jaraknya pendek, dia ulangi wudu lagi. Tiap kali sholat dia mesti ulangi wudu. Karena masalahnya hadasnya keluar terus menerus. Tapi dia diberi keringanan wudunya tiap kali sholat. Namun diusahakan tidak ada jeda antara wudunya tadi dengan mengerjakan sholat. Coba baca. Lalu untuk sholat yang diketahui batas waktunya, seperti sholat 5 waktu, disyaratkan berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Sedangkan untuk sholat duha yang panjang batas waktunya, maka ia berwudu setiap kali hendak sholat. Nah, dia berwudu setiap kali hendak sholat. Misalnya duhanya jam 7, dia mau duha lagi jam 9, wanita istihadhah ini, maka jam 7 dia pakai wudu sendiri, jam 9 dia pakai wudu sendiri. Begitu. Terus 5. Darah haid dan istihadhah itu najis. Bahkan menurut kebanyakan ulama, darah secara keseluruhan itu najis. Nah, bukan hanya darah haid dan istihadhah saja, darah secara keseluruhan. Darah luka, ya, ada gusi, yang itu jumlahnya banyak dihukumi najis. Nah, saya tadi sebutkan, jadi solusi untuk wanita istihadhah, berarti ingat ya, wanita istihadhah tetap sholat. Ini biasanya sebagian wanita tidak memahami ini nih. Jadi wanita istihadhah tetap sholat. Dia tetap sholat walaupun adanya darah di situ. Darahnya ini bukan darah haid ya. Kalau darah haid jelas, namun ini darahnya darah istihadhah, darah penyakit. Ini nggak bisa diatur nih. Jadi tetap sholat. Tapi cara sholatnya tadi ya. Setiap kali mau mengerjakan sholat, kalau ini sholat 5 waktu, setiap waktu sholat, dia itu ulangi wudhunya, terus langsung kerjakan sholat. Adapun kalau untuk duha, misalnya waktunya lebih panjang, tadi ya diterangkan di sini. Jam 7 mau sholat, dia wudhu. Jam 9 mau sholat duha lagi, wudhu lagi. Nah, itu yang dilakukan. Terus dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa para fuqaha sepakat darah itu dihukumi haram dan najis. Darah tersebut tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Para ulama hanya berbeda pendapat pada darah yang sedikit. Tentang kadar sedikit pun mereka berselisih pendapat. Nah, jadi yang tepat ini yang lebih hati-hati juga. Darah itu najis. Darah apapun. Darah haid, istihadhah, darah luka, darah karena gusi berdarah. Nah, ini dihukumi sebagai najis. Termasuk juga nanah dari darah tadi, itu juga najis. Nah, sekarang ini selesai. Nanti pembahasan istihadhah kita akan bahas ketika sampai di pembahasan haid ya. Nanti di bab terakhir dari pembahasan kitab Thaharah dari Bulughul Maram. Nah, sekarang penjelasan hukum madhi. Nah, kita lihat hadisnya, hadis ke-69. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kuntu rajulan madza'an, fa amartu al-Miqdad al-Aswad ayyas'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu faqala fihi al-wudu muttafaqun alaihi wa lafzu lil Bukhari." Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku adalah seseorang yang sering keluar madhi. Aku pun meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang masalahku ini. Al-Miqdad pun bertanya pada beliau. Nabi SAW bersabda, hendaklah ia berwudu jika keluar madhi." Nah, Nabi katakan, fihil wudu, hendaklah dia itu berwudu setiap kali keluar madhi. Berarti kalau kita lihat disuruh wudu ketika madhi itu keluar, maka wudunya berarti batal. Madhi itu apa? Coba kita lihat dalam faedah hadis. 1. Madhi adalah cairan yang encer, tidak kental, keluar setelah syahwat tanpa memancar dan tidak terasa ketika keluar. Ya. Madhi itu cairan encer, tidak kental. Keluar setelah syahwat tanpa memancar. Kalau mani memancar. Mani itu memancar terus membuat lemas. Kalau ini tidak. Dan tidak terasa ketika keluar. Itu apa namanya? Madhi. Ya. Cairannya encer, keluar setelah syahwat,
tanpa memancar dan tidak terasa ketika keluar. Terus yang kedua. Boleh mewakilkan untuk bertanya dan meminta fatwa pada orang lain karena ada uzur seperti malu. Nah, ini kan malu si Ali ini. Ya, terus. Yang mewakilkan tentu saja orang yang terpercaya dalam pemahaman, hafalan, dan agamanya karena ia membawa soal dan kembali menyampaikan jawaban. Ya, terus yang ketiga. Ali enggan bertanya langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena istri Ali adalah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk adab dan berbuat baik dengan kerabat, hendaklah suami tidak menceritakan perihal hubungan intim dan mukadimahnya, sedangkan di saat bicara ada ayah, saudara, putra atau kerabat dan istri dari istri. Padahal dalam hadis disebutkan tentang bertanya mengenai hukum syar'i. Maka selain masalah syar'i, benar-benar harus dipertimbangkan. Nah, ini tentang masalah hubungan intim, ya, hubungan ranjang. Ini tidak dibicarakan di hadapan keluarga. Di situ ada ayah, si perempuan, saudaranya, putranya, kerabatnya, gitu ya. Dari istri, ya. Ini saja Ali itu menunjukkan adab bagaimana berbicara di hadapan Rasulullah SAW sehingga wakilkan pada Al-Miqdad bin Al-Aswad. Maka tentu selain masalah syar'i tadi benar-benar harus dipertimbangkan dong. Kalau ini saja malu untuk disampaikan, apalagi selain itu. Jadi selain ini tidak ada tujuannya untuk nanya-nanya tentang masalah hukum gitu, cuma jadi guyonan, nah itu nggak boleh. Nah ini salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Terus yang keempat. Madhi itu najis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang terkena madhi. Lalu beliau memerintahkan untuk berwudu. Hukum najis madhi ini sama dengan hukum najis air kencing. Namun madhi yang sedikit dimaafkan karena sulitnya untuk dihindari. Nah, ada 3 cairan ini yang perlu diingat yang terkait dengan masalah hukum. Kalau kencing kita nggak bahas ya. Ada 3 cairan di sini. Pertama mani, kedua madhi, ketiga wadi. Mani ini kan ketika hubungan intim atau ini keluarnya memancar ya. Cairannya itu kental. Memancar, baunya khas. Cairan kental memancar, baunya khas. Kalau madhi tadi ya, cairan encer, tidak memancar. Kalau wadi ini keluar setelah kencing, keluar bersamaan dengan kencing. Dia seperti penyakit gitu. Nah, kalau mani secara hukum, mani ini hukumnya suci. Kalau madhi najis. Kalau wadi itu najis. Namun kalau mani keluar suci ini nanti sini mandi junub. Ya, mandi junub. Kalau madhi ya itu najis, tapi kalau keluar maka cukup wudu. Kalau wadi itu najis namun keluar cukup wudu juga. Itu perbedaannya. Nah, coba nanti saya akan buat versi ininya. Tabel perbedaan-perbedaan kayak begini nanti saya tampilkan di medsos insya Allah. Ada yang mau saya niru dari punyanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Ya. Jadi kalau mani cairannya kental memancar bau khas. Kalau madhi cairannya encer tidak memancar. Kalau wadi keluar bersama dengan kencing. Tapi nanti hukumnya ya, mani itu suci tapi diperintahkan mandi junub. Kalau madhi itu najis diperintahkan untuk wudu. Wadi itu najis diperintahkan untuk wudu saja.
Baca lagi tentang madhi. Keluarnya madhi membatalkan wudhu, namun keluar madhi tidak diperintahkan untuk mandi junub, cukup berwudhu saja. Nah, keluarnya madhi membatalkan wudhu, namun keluar madhi tidak diperintahkan untuk mandi junub, cukup berwudhu saja. Terus. 6. Hendaklah madhi dihilangkan dengan air seperti kita istinja atau cebok, tidak dengan istizmar, yaitu menghilangkan dengan batu. Nah, jadi dengan menggunakan air, seperti kita cebok istinja gitu. Terus 7. Madhi yang terkena pakaian ada keringanan, cukup diperciki saja, namun mesti dicuci karena sulitnya menghindarkan diri dari madhi. Namun yang lebih aman madhi yang terkena pakaian ada keringanan, cukup diperciki saja tanpa apa? Namun coba diulang baca. Madhi yang terkena pakaian ada keringanan, cukup diperciki saja tanpa mesti dicuci karena sulitnya menghindarkan diri dari madhi. Nah, ini madhi yang terkena pakaian, ini ada keringanan ya. Karena nanti dalam riwayat yang lain disebutkan keringanannya itu cukup diperciki saja. Ini keringanan, ini tanda kalau syariat Islam juga kalau ada kesulitan itu datangkan kemudahan. Terus namun yang lebih aman itu dicuci sebagaimana pendapat jumhur ulama. Nah, tetap dicuci amannya. Ya, karena najis ya. Namun kalau memang kesulitan dia cukup perciki saja. Terus yang ke-8. Yang dilakukan ketika keluar madhi adalah pertama, menghilangkan najisnya pada kemaluan dengan dicuci. 2. Memerciki pakaian yang terkena madhi, tetapi lebih baik pakaian tersebut dicuci sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. 3. Cukup berwudu tanpa mandi junub. Nah, lihat ya. Yang pertama, kalau madhi itu keluar menghilangkan najisnya pada kemaluan dengan dicuci. Yang di kemaluan itu dicuci. Terus yang kedua, memerciki pakaian yang kena. Namun yang lebih aman sebagaimana pendapat kebanyakan ulama itu dicuci. Terus yang ketiga, cukup berwudu tanpa mandi junub. Nah, terus yang berikutnya lagi, ini bahasan kita terakhir. Setelah ini nanti siap-siap untuk tanya jawab. Mencium dan menyentuh istri. Kalau kita lihat dari hadis berikut ini tidak membatalkan wudhu. Hadis ke-70. Ya, baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri beliau, kemudian beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudhunya lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu qabbala ba'dha nisaihi tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium sebagian istri beliau. Kemudian beliau pergi sholat tanpa mengulangi wudhu lagi, mencium istri. Nah, di sini hadis ini secara hukum disahihkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Katsir, Ibnu At-Turkumani, Az-Zila'i, Syekh Ahmad Sakir, Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz ini menyatakan hadisnya itu sahih. Nah, sekarang faedah hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa mencium dan menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudhu. Menyentuh dan mencium wanita tidaklah membatalkan wudhu. Karena hadisnya itu jelas sekali di sini. Terus. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Ya. Pendapat ini memiliki riwayat dari Ibnu Abbas, Atha, Tawus, Al-Hasan, dan Masyruk. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, jadi sebagian pendapat itu dari Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ini menyatakan mencium dan menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Terus. Ada juga pendapat yang lain yang menyatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Nah, ini ada juga pendapat yang ini biasanya kita dengar juga, dan ini yang jadi pengamalan kaum muslim di Indonesia. Menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Inilah pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Nah, ini dianut oleh mazhab Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Terus mereka berdalil dengan firman Allah tentang pembatal wudhu. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Terus mereka menafsirkan kalimat lamastumun nisa dengan menyentuh perempuan. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan jima, bukan sekedar menyentuh.
Ada juga pendapat ketiga yang menyatakan bahwa jika dengan syahwat membatalkan wudu, sebaliknya jika tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Nah, berarti kesimpulannya dari penjelasan ini ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan menyentuhnya tidak membatalkan wudu sama sekali. Itu tadi pendapat pertama yang kita sebut. Yang kedua, membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Yang ketiga, menyentuh dengan syahwat dulu baru membatalkan wudu. Nah, kesimpulannya. Yang lebih kuat dalam hal ini berdasarkan hadis yang sedang dikaji, menyentuh lawan jenis tidaklah membatalkan wudu. Nah, menyentuh lawan jenis tidaklah membatalkan wudu, ini yang lebih kuat. Wallahu alam bisawab. Namun hargai pendapat yang lainnya karena ya dalilnya juga masih sifatnya zon. Yang lainnya menyatakan itu membatalkan wudu secara mutlak seperti kalau kita lihat di sekeliling kita. Wallahu alam. Baik, selanjutnya saya masuk ke sesi tanya jawab. Monggo dari Zoom terlebih dahulu. Selanjutnya nanti dari telepon saya terima. Ya, silakan. Baik Ustadz, saya akan panggilkan peserta yang resen terlebih dahulu. Silahkan Ibu Nabila Rahmadani. Silahkan dibuka mic-nya. Ibu Nabila Rahmadani, Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Halo. Iya, silakan. Ya Ustaz, mau tanya Ustaz tentang kentut dari farji itu tandanya apakah sama dengan kentut seperti dari dubur ya Ustaz? Kayak ciri-cirinya supaya kita bisa mengenali, oh ini saya kentut dari farji gitu. Baik. Ini saya harus berbunyi atau seperti apa? Ini saya belum pernah bahas nih, tapi kalau pakai kaidah yang tadi saya sebutkan, kentut dari farji sekalipun pokoknya keluar dari 2 jalan itu membatalkan wudhu. Jadi kaidahnya itu segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudhu kecuali air mani. Termasuk dari kubul juga. Tapi kalau misalnya yang terkait hadis yang jangan tinggalkan sholat sampai mendengar bunyi atau bau, itu gimana ya Ustaz? Ya berarti harus yakin itu keluar gitu. Kalau tidak yakin berarti belum batal. Oh gitu Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz tentang mandi besar ya Ustaz. Kalau saya kan ini kan kalau nggak salah waktu mandi besar itu wudhunya ada 2 macam, yang kakinya ditunda sama yang dituntaskan kakinya. Iya, betul. Nah, saya ambil pendapat yang kakinya ditunda, jadi sampai basuh telinga aja. Nah, terus kemudian kalau misalnya setelah selesai basuh telinga, saya berhadas misalnya kentut atau saya kencing, karena kentut kan susah untuk dihindari ya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Mandi saya tetap saya lanjutkan? Lanjutkan saja mandinya. Saya perlu ngulang. Lanjut saja mandinya. Ini aja diguyurkan air ke seluruh badan maka sudah beres juga itu. Oh, iya, namun sebenarnya 2 cara yang tadi disebutkan, 2 cara itu boleh. Jadi kadang bisa dipakai wudhu sempurna sampai kaki kemudian mandi, guyur air ke seluruh badan. Bisa juga yang dipakai wudhunya cukup sampai kepala, setelah itu kepala diguyur sampai kaki, terus pindah tempat kakinya terakhir. Dua-duanya caranya itu boleh. Nanti saya akan jelaskan ketika sampai di pembahasan tata cara mandi dari itu diajarkan oleh Aisyah dan Maimunah. Dua-duanya dibolehkan. Oh iya. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi yang lainnya, monggo. Silakan Ibu Kamila dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, bagaimana maksud dari Allah turun di seperti 3 malam, sedangkan Allah bersemayam di arsy? Jadi Allah turun sebagaimana yang dimaksudkan dengan turun, dan Allah tetap menetap tinggi di atas arsy-Nya. Dan itu mungkin bagi Allah. Apakah arsy-Nya itu kosong? Jawabannya para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat kebanyakan ulama ahli hadis
arsy-nya tidak kosong dan Allah mampu melakukan itu semuanya. Pokoknya diimani apa adanya. Kalau kita itu turun, jadi jangan samakan dengan manusia. Kalau manusia turun dari kursi pindah ke bawah, itu kosong. Namun bagi Allah tidak seperti itu. Jadi logika berpikir tidak boleh disamakan dengan makhluk itu berpikir. Atau dengan makhluk itu berbuat. Itu berbeda. Diimani saja. Sudah? Yang kedua, Ya. anak-anak yang belum balik bila melakukan kesalahan, apakah ayah ibu? Coba diulang lagi, Kamila. Yang kedua, anak-anak yang belum balik bila melakukan kesalahan, misalnya berbohong, apakah ayah ibu berdosa? Anaknya belum balik. Ya Ustaz. Kalau belum balik, ya, dia belum kena dosa dan itu tidak terkena juga pada orang tua. Tetapi harus dididik belajar dari kecil supaya tidak bohong. Jadi belum tentu kena ke orang tua gitu. Orang tua berdosa enggak. Karena orang tua sudah didik. Yang salah pada anaknya. Namun karena anaknya belum balik, belum dikenai dosa. Namun belajar supaya tidak bohong. Yang ketiga, bila melakukan sholat dan puasa, pahalanya bagaimana Ustaz? Dia baru melakukan yang sunnah, belum dianggap seperti yang wajib, terbebani kayak wajib, itu tidak. Tapi kalau dia itu berpuasa, sholat, maka pahalanya juga untuk orang tua. Karena sudah mendidik anak ini untuk ibadah. Sudah, Kamila? Sudah Ustaz. Jazakallah khairan. Wa'iyyakum, baik. Ya, silakan saya balik dulu ke WA ya, sebentar. Ya. Ada telepon, silakan, kalau enggak WA, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ibu Halimah di Cirebon. Silakan Bu Halimah. Bu Halimah, kecilin suara di belakang kayaknya. Kenapa? Bisa kecilin suara di belakang, siarannya back. Nah, suaranya masuk itu Bu. Ya. Ya, Ibu fokus ke saya langsung. Ya, silakan. Mau tanya Ustadz, Ya. Kalau misalnya lagi ngaji, Ya. sementara ngaji, terus kentut gitu, apakah kita berwudu atau dilanjutkan ngajinya? Asannya batalkan baca Qur'annya, wudu lagi, kemudian lanjut baca Qur'an setelah wudu. Oh iya, ya Ustadz, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca lewat WA, silakan. Afan, Ustadz izin bertanya di luar tema. Ya. Ayah saya korban rayuan rekan kerjanya si A agar mau menandatangani sebagai penjamin hutang piutang dalam pengelolaan sebuah proyek. Ya. Kemudian si A tersebut tidak amanah dan membawa kabur uangnya, sehingga banyak orang yang menagih kepada ayah saya. Jika ayah saya meninggal, apakah anak-anaknya harus melunasi hutang tersebut dari harta waris? Itulah, itu jadi korban ini. Solusinya gimana? Ini kena tipu dan jadi korban. Dia yang dituntut. Maka jadi pelajaran untuk kita semuanya. Kalau terkait masalah utang, pokoknya jangan jadikan diri kita, harta kita, barang-barang penting kita jadi jaminan untuk orang lain, itu nggak boleh. Ya, agar kita terbebas dari utang juga tidak terbebani seperti itu. Itu pelajaran. Nah, risikonya di sini ya dia harus lunasi. Allah alam ya kalau ini sampai pada anak-anaknya, karena aslinya itu bukan utang dia gitu. Ya, utang orang yang bola lari dan kena tipu. Ya, baik. Lewat telepon silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa di mana? Dari Umu Aura di Jakarta Timur. Ya, silakan. Boleh Ustadz tanya di luar tema? Iya, boleh Bu. Jadi begini Ustadz, mau tanya dalam prosesi pernikahan itu, ketika kita menyambut kedatangan rombongan tamu laki-laki gitu, mantan laki-laki, itu kan suka ada acara kalung bunga gitu ya. Iya. Itu boleh nggak sih dalam Islam? Secara itu kembali ke hukum tradisi Bu.
Kalau tradisi dan itu selama tidak melanggar syariat dibolehkan saja. Wallahu alam seperti itu masih boleh. Ya boleh ya, nggak apa-apa ya tradisi itu maksudnya. Tradisi ya. Jadi dia kalau tidak melanggar dari sisi syar'i, tidak ada dalil khusus untuk melarang, asalnya boleh. Sama seperti ibu pakai pakaian gitu ya. Laki-laki pakai pakaian, ada pakai kemeja, ada pakai jas, ada pakai dasi gitu. Secara hukum boleh karena ini tidak ada larangan dalam dalil syar'i. Jadi al-aslu al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu ini fil asya al-mubah. Hukum asal segala sesuatu itu mubah boleh. Termasuk dalam tradisi tadi. Gitu. Ya, Ustaz. Itu jadi bukan ini ya, bukan karena Rasulullah juga tidak melakukan itu lantas kita meniadakan gitu. Tidak. Gitu ya. Kalau masalah tradisi jangan bawa ke praktek Rasul, nanti kembali ke tempat masing-masing gitu. Sama seperti pakaian tadi, Bu. Rasul nggak pakai sarung dan koko seperti kita gitu. Tapi kalau tradisi di tempat kita, sholat, pakai pecis, pakai koko, pakai sarung, suatu hal yang biasa gitu dilakukan. Jadi menyesuaikan tempat masing-masing. Syukran Ustaz. Kemudian ada lagi begini Ustaz. Setelah rombongan mantan laki itu masuk ke rumah mau melaksanakan akad atau ijab kabul gitu, di situ ada lagi acara gitu ya, pembukaan, terus ada pembacaan Al-Quran dan lain-lain. Nah, pembacaan Al-Quran di situ boleh juga, Ustaz? Iya, secara umum di perbuatan para salaf juga mereka dalam acara-acara muqaddimah kayak begitu mereka baca Al-Quran juga. Itu sudah jadi tradisi sejak zaman salaf dulu, zaman dulu ya. Dan suatu yang para ulama biarkan juga, jadi tidak jadi masalah. Tidak masalah ya. Ya Ustaz. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini ada tetangga ini baru masuk Islam mu'alaf gitu ya. Tapi orang tuanya masih di luar Islam, masih kafir gitu. Nah, kemudian si anak tersebut yang mu'alaf mau melaksanakan nikah. Iya. Nah, yang menjadi walinya itu bagaimana Ustaz karena dia bapaknya itu belum masuk Islam? Ini laki-laki apa perempuan? Mu'alaf ini? Laki. Laki kan tidak masalah. Yang dituntut jadi wali si bapaknya yang non muslim itu. Yang dituntut wali kan perempuan saja, Bu, laki-laki enggak? Iya. Iya. Pihak laki Ustaz, bukannya pihak laki juga ada walinya? Bukan, saksi saja paling. Tapi saksi kan bebas, tidak mesti jadi dia gitu. Yang penting muslim, dari tetangga yang hadir pun boleh gitu. Yang penting muslim. Tapi kalau laki-laki tidak butuh wali, yang butuh wali itu perempuan. Maka hadis Nabi SAW yang katakan la nikah illa bi wali, tidak ada nikah kecuali wali, maksudnya perempuan. Ya. Karena wanita tidak bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri atau tidak bisa menjadi wali untuk wanita lain gitu. Harus yang menjadi wali adalah laki-laki. Iya. Saksi aja ya kalau laki itu ya. Iya. Jadi kalau dia mu'alaf, mau nikah, ya sudah nikah saja. Yang penting dia Islamnya benar, masuk Islamnya benar gitu ya. Ya sudah tinggal dinikahkan. Nanti urusan KUA itu nanti untuk masalah wali nanti KUA ngurus yang dari perempuan ditanya. Iya Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Allah yubarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca WA lagi silakan. Izin bertanya Ustadz, ketika dapat darah istihadhah, apakah setiap mau sholat harus ganti, celana dalam? Kalau mau ganti silahkan gitu, tapi kalau sudah pakai pembalut kan sudah aman di situ, harusnya pakai pembalut saja gitu, maaf. Jadi setiap kali sholat kan nggak perlu ganti kalau sudah pakai pembalut seperti itu. Nah, cukup dia berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Ada telepon silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Bu Guru Ustaz. Silakan Bu Guru. Oke, Ustaz, beberapa hari yang lalu kan mertua saya meninggal. Ya. Terus ini, halo? Iya Bu, silakan. Di rumah tuh masih proses tahlilan Ustaz. Kemudian saya sebagai menantu itu apakah harus ngomong ke mertua tentang tahlilan, kemudian tentang harta waris itu Ustaz, tapi melalui suami saya. Apakah diharuskan untuk memperingatkan yang benar gitu Ustaz? Kalau mertua saya meninggal kan dibagi hati warisnya Ustaz ya, harusnya. Harusnya apa? Harta waris. Kan mertua laki-laki saya meninggal Ustaz. Ya. Baru aja, soalnya masih proses tahlilan ini Ustaz. Ya, Ibu biarin aja dulu itu proses tahlilannya. Terus masalah waris,
ya cuma ingatkan suami saja gitu, tapi nggak usah ngungkit-ngungkit ke depan umum gitu. Putus-putus Ustaz. Halo, halo Bu. Putus-putus suaranya. Putus-putus ya. Halo, jelas? Iya, halo. Ah, jelas belum Bu? Halo. Halo, nggih. Ya, jadi untuk masalah tahlilannya nanti Bu Guru nggak usah ngurus. Nggih. Nah, dibiarkan saja, biarkan mereka lakukan kayak gitu. Nggih. Ya, terus yang kedua untuk waris, ya, untuk waris, cuma beri saran saja kepada suami pembagiannya seperti ini sesuai hukum syar'i gitu. Nggih. Ustadz, kalau seperti itu tuh orang tua tuh punya dosa kalau seandainya nggak menjalankan sesuai dengan harta warisnya. Kalau yang laki-laki udah meninggal, Ya. itu dosa nggak Ustadz? Sebenarnya mau katakan dosa juga ya berat ya, karena bisa jadi dia sudah tahu hukum tapi kan sudah terlanjur meninggal, tidak diingatkan pada anak-anaknya kan. Nggih. Bisa jadi sudah tahu terus anak-anaknya jadi konflik, suruh bagi menyelisih yang sebenarnya orang tuanya inginkan gitu. Nah, atau bisa jadi memang nggak tahu, orang tua nggak tahu, terus sudah terlanjur meninggal, anak-anak tambah nggak tahu lagi, gitu. Sehingga mau salahkan yang mana ya semuanya sama-sama kurang ilmu gitu. Iya. Jadi kesadaran membagi waris sesuai dengan tuntunan itu kembali kepada kesadaran mereka untuk beragama. Kalau memang kesadaran beragamanya tinggi, pasti akan perhatikan pembagian waris sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Namun kalau kesadarannya kurang, ya sudah mereka bagi terserah mereka saja. Iya. Pasti identik dengan itu, sama dengan itu gitu. Jadi kalau sikap saya yang saya peringatkan ke suami, kalau memang diterima ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya, gitu aja. Jadi ingatkan semampunya saja gitu. Yang penting sudah beritahu, oh ini kalau mau dibagi, yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian. Sudah, nanti tambahkan lagi pada suami kalau tapi nggak usah dipaksa, cuma beritahu saja kalau mereka mau nerima. Karena ini kan urusan satu keluarga juga, bisa jadi ada yang 2 orang terima, 5 orang nggak terima gitu. Akhirnya milih yang lebih banyak. Suatu yang wajar ya kalau dalam keluarga yang heterogen, belum semuanya paham gitu. Oke Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan dari WA. Mau menanyakan apa boleh sholat menggunakan kaos kaki dan apakah ada batasan berapa kali satu kaos kaki digunakan untuk sholat? Nah, satu kaos kaki yang penting tidak dilepas ya, dia pakai terus-menerus 1 hari boleh. Bolehkah pakai kaos kaki untuk sholat? Jawabannya boleh, berkali-kali boleh. Yang penting 1 kali 24 jam untuk masalah mengusap huf. Seandainya dia tidak mengusap huf namun copot, pakai lagi gitu, berarti resikonya ketika cuci kaki ya kakinya dicuci. Namun kalau pakai kaos kaki ada keringanan bagi dia, kalau sebelumnya sudah bersuci, kakinya sudah dicuci, cukup nanti kalau batal lagi cukup mengusap kaos kaki. Baik, saya lanjut ke Zoom, silakan. Baik Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kemaluan tiba-tiba menegang sebelum dan saat sholat, dikarenakan sebab yang tidak sengaja, apakah membatalkan wudhu? Tidak. Tolong jelaskan berikut dalilnya Ustadz. Tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil. Tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil yang menunjukkan membatalkannya. Wudhu itu bisa batal kalau ada dalil yang menunjukkan itu batal. Kalau tidak batal maka kembali ke hukum asal, wudhu tidak batal. Ya gitu. Dalilnya adalah karena tidak ada dalil. Terus. Ada lagi ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, afwan izin bertanya, apakah boleh memakai 1 kali wudhu untuk sholat witir di akhir malam dan untuk sholat fajar serta sholat subuh? Boleh. Jazakumullah khairan. Misalnya seseorang 3:30 bangun, terus dia sholat tahajud, sholat witir, terus setelah itu lanjut sholat sunnah fajar, terus setelah itu lanjut sholat subuh, boleh dengan 1 wudhu saja. Selama tidak ada pembatal di antara selang waktu antara satu sholat dengan yang lainnya tadi. Ya, terus ada lagi? Ada lagi Ustaz. Bismillah.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah sah sholat wudhu di dalam WC? Jazakallah khairan Ustadz. Apakah sah berwudu di dalam WC? Jawabannya sah. Ya. Adapun dalil yang adapun sebagian yang mengatakan tidak sah, wallahu alam, saya tidak mengetahui dalilnya karena hukum asalnya boleh. Cuma ya tentu saja najis dibersihkan dulu gitu. Najis yang ada di lantai cukup kan disiram saja, yakin sudah tidak ada bau, rasa atau warna lagi dari najis tadi, maka sah berwudu di situ. Nah, lalu dia berwudu, cuma masalahnya membaca bismillahnya itu di mana? Kalau kita pakai pendapat seperti kita jelaskan dalam tata cara wudu, pakai pendapat baca bismillah tidak wajib masuk dalam perkara sunnah, maka membaca bismillah bisa ditinggalkan. Ya. Kalau niatnya, baca niat gimana Ustadz? Cukup niat dalam batin, dalam hati. Nah, terus baca doa setelah wudhu bagaimana? Nanti setelah keluar dari toilet, dari kamar mandi, dari kamar kecil, baru kemudian baca. Jadi yang kaitannya dengan bacaan zikir, doanya bisa di luar. Gitu. Namun masih bisa berwudhu di dalam kamar mandi. Apalagi kalau ada yang punya tempat wudhu terbatas cuma di situ saja. Dibolehkan. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Zoom silakan. Saya panggilkan yang resen. Ya. Nah, Ustadz, tafadhali Ukhti Reni, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustaz mau bertanya, kalau seandainya kita sedang berwudu, Ya. kemudian pada saat berwudu kita kentut, itu apakah kita harus mengulang dari awal atau lanjut? Sebenarnya kita tidak bisa katakan itu wudunya batal. Dikarenakan wudunya belum selesai. Kalau wudhu sudah selesai baru kentut, tentu ulangi dari awal lagi. Tapi kalau di tengah-tengah, wudhu belum ada apa-apa ini. Selesainya kan kalau rukun-rukun semua sudah dilakukan. Namun kalau mau ahsannya ya ulangi dari awal saja, lebih bagus. Ahsannya seperti itu, bagusnya seperti itu. Namun seandainya dia lanjut pun, ya wong tadi saya belum batal kok. Belum dikatakan batal, karena memang belum wudhu sempurna. Dia masih lanjut, masih tengah-tengah. Namun kalau bagusnya ulangi dari awal lagi saja, tidak masalah. Ada lagi? Ya, satu lagi Ustaz. Iya, iya silakan. Di luar tema Ustaz. Iya. Ana insya Allah bentar lagi kan, Ana kan udah khitbah. Iya. Sementara keluarga Ana mau kayak mengikuti adat gitu Ustaz. Iya. Menunggu agak mungkin kisaran 3 bulan Ustaz. Itu kayak mana ya Ustaz? Apa terlalu lama atau kayak mana Ustaz? 3 bulan maksudnya dari sekarang ini 3 bulan baru nikah gitu ya? Ya. Terus apa yang dilakukan? Ya. Problemnya apa? Katanya ada yang harus dipersiapkan Ustaz. Ya persiapan nikah. Oke. Ya apa lagi? Iya. Persiapan apa biasanya kalau adatnya? Nggak tahu Ustaz, Ana kurang tahu kalau Nah, kalau nggak tahu, mendingan keluarga suruh ngurus sendiri, kamu nggak usah terlibat gitu, itu urusan mereka. Iya, maksudnya Ustaz, waktu 3 bulan itu tidak masalah Pak Ustaz? Ya mungkin butuh sebagian tempat itu butuh waktu seperti itu ya, karena sewa macam-macam kayak persiapan dulu kayak gitu. Ya, yang penting jaga hubungan, ya, jangan dekat-dekat dengan yang belum halal, ada jaga jarak di situ. Nah, ya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Ji. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Zoom lagi, monggo. Tafadhali kepada Ibu Nanda Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, gimana kalau misalnya wudhu untuk orang yang sudah tua? Saya kayak nenek saya tuh udah umur 80 Terus. Jadi beliau tuh kalau misalnya udah wudhu terus mau sholat, nah itu kadang keluar madinya gitu. Kalau beliau harus ulang ini wudhu ya, tapi kadang juga beliau keluar kencing lagi sholat, beliau keluar kencing, udah nggak terasa aja gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Karena masalah umur ya. Iya Ustaz. Jalannya udah nggak bisa, udah misalnya udah. Terus kalau gitu. pakai pampers atau tidak? Pakai Ustaz. Jadi kalau misalnya udah siap wudhu,
beliau kita pakai pampers, jadi pampers itu pampers yang baru. Cuma kadang keluar lagi gitu. Ya kalau itu di pampers terus kencingnya misalnya atau yang lainnya itu keluar di situ nggak masalah. Perlakukan sama seperti ini tadi yang saya bahas wanita istihadah tadi itu loh Bu. Setiap kali mau sholat wudhu, ketika keluar di tengah-tengah sholat, tetap lanjut saja sampai selesai. Nggak perlu diulang lagi wudhunya. Karena kalau disuruh ulang wudhunya, nggak akan pernah selesai sholatnya. Jadi perlakukan sama seperti wanita istihadah. Karena selalu keluar gitu Bu. Iya, jadi cukup wudhu saja ketika mau sholat. Di pertama ya, mau sholat zuhur nih misalnya, langsung wudhu. Langsung sholat. Ketika misalnya tengah-tengah sholat keluar, biarkan aja. Jadi jangan suruh batalkan. Oh nanti Pak, nanti kalau keluar bilang ya. Oh nggak usah, suruh lanjut saja. Karena problem bagi dia jika berulang kali lagi, ulangi wudhu berulang kali lagi, problem bagi dia. Paham ya? Iya. Jazakallah khairan. Baik. Ya. Satu lagi dari Zoom mungkin. Ya. Waalaikumsalam. Satu lagi dari Zoom sebelum saya beralih ke telepon, monggo. Anak bacakan pertanyaan lewat chat. Iya. Afwan Ustadz, apakah maksud dari sulitnya menghindarkan diri dari mazi seperti dalam faedah hadis? Dan apa sebab keluar mazi dan wadi? Apakah mazi dan wadi hanya terjadi pada laki-laki saja? Mazi wadi terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ini sudah dihindari karena kisah yang dibahas di situ kan Ali. Ali itu dia keluar terus-menerus sehingga dikatakan sulit untuk dihindari gitu. Sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Ada sebagian orang punya penyakit seperti itu. Sehingga diberikan keringanan. Ada yang kena mazi tadi pada pakaiannya cukup diperciki. Karena kesulitan seperti itu. Bisa juga kita katakan bagi orang yang ternyata kok keluar mazi, tetap perlakuannya sama seperti tadi walaupun bukan orang yang punya penyakit keluar mazi terus-menerus. Tapi kalau tiba-tiba misalnya dia lagi jalan kok keluar, nah ini karena suatu hal nih kok mazi tiba-tiba keluar gitu. Nah itu yang tadi diberikan keringanan, boleh cukup diperciki saja. Namun tadi ya, kalau bisa dicuci lebih baik dicuci. Yang satu lagi lewat chat ada? Nah Ustadz, tadi yang penyebab keluarnya mazi dan wadi? Penyebabnya itu biasanya kalau wadi itu biasanya karena keadaan dingin gitu ya. Ya, spesifiknya saya belum tahu jelas nih. Terus kalau mazi itu karena syahwat. Biasanya ada muqaddimah syahwat, keluar mazi gitu. Kalau ada yang punya penyakit, tiba-tiba mazi keluar berulang kali seperti kasus Ali bin Abi Thalib tadi. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi ada di chat. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya 23 tahun sudah menikah. Haid rutin setiap bulan lamanya 9 hari, lalu bersih 2 hari, dan haid lagi 9 hari, lalu bersih kira-kira 10 hari, itu rutin setiap bulan. Dan anak saya tidak dinyatakan ada penyakit. Apakah boleh sholat Ustaz? Kalau memang ceritanya seperti itu, berarti saat haid keluar dia tidak sholat, saat haid tidak ada, berarti dia kembali sholat. Prakteknya seperti itu. Tapi coba periksa pada yang pakar ya, siapa tahu ada masalah itu. Karena biasanya normalnya ya sebulan cuma sekali gitu ya. Ada jarak yang lama antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya. Baik, saya beralih dulu ke WA, silakan di WA. Saya habis di sebentar, ada telepon, angkat Mas. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Raisa, Ustaz. Raisa, silakan. Ustaz gini, hukumnya gimana Ustaz kalau imam itu kurang 1 rakaat, tetapi nggak ada makmum yang ngingetin itu Ustaz sampai selesai sholat itu? Ingatnya kapan kalau gitu? Kenapa? Ingatnya kapan? Ingatnya pas pulang. Kebetulan kan anak-anak ngasih tahu gitu ya. Ayah kurang 1 katanya. Terus kenapa nggak ada yang ngingetin katanya gitu? Pada diem aja katanya gitu kan? Berarti gimana Ustaz? Berarti saat diingatin kurang 1 rakaat ya? Ya, kurang 1 rakaat. Pas diingatin langsung tambah 1 rakaat walaupun sudah ada jeda.
Oh, sudah sampai rumah gitu ya Ustaz? Ya, walaupun sudah sampai rumah juga. Oh iya. Bisa lakukan di rumah. Yang penting antara jeda ini tidak terlalu lama, terus wudhu masih ada. Oh, wudhu masih ada. Nah, kalau wudhu batal berarti resikonya ulangi sholat asar dari awal. Oh gitu. Ya dia posisinya imam gimana Ustaz? Yang Iya, barengan dengan makmumnya. Bareng sama makmum apa gimana? Iya. Makmumnya udah bubar Ustaz kan? Imamnya udah sampai rumah. Ya sebisa mungkin makmumnya yang ada saja deh. Oh gitu. Iya. Harusnya makmumnya pada mikir juga itu, ini kurang atau enggak. Iya, makanya kan itu kan kebetulan kan memang anak-anak ikut sholat di masjid sama ayahnya gitu. Terus posisinya ayahnya kan imam, terus diingetinnya kenapa? Kata ayahnya kenapa diingetinnya pas waktu udah di rumah, katanya gitu. Ya pokoknya yang seadanya saja. Tadi tinggal tambah 1 rakaat ya, tadi dengan catatan tidak terlalu lama, wudhu masih ada ya. Terus tambah 1 rakaat sampai salam, selesai salam dulu, habis itu sujud sahwi dengan 2 kali sujud, kemudian salam lagi yang kedua kalinya. Salam untuk sujud sahwi tadi. Oh iya. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, baca lagi di WA silakan. Saya habis dikuret setelah hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan ya, terus? Karena janin tidak berkembang. Ya, terus? Dan setelah itu ada darah terus. Apakah ini termasuk nifas Ustadz atau darah istihadah? Saya lihat kalau 3 bulan. Coba kalau ini tergantung dari bentuk bayinya ya. Kalau bayinya itu punya wujud organ kelihatan gitu ya, maka nanti darahnya dianggap seperti sudah bentuk makhluk. Maka kalau sudah ada organ walaupun belum sampai 4 bulan, maka dianggap darah nifas. Tetapi kalau 3 bulan ini, ketika 3 bulan ini tidak nampak jelas organ, maka dianggap belum ada wujud. Berarti darahnya darah istihadah. Kalau keluar terus menerus dihukumi istihadah, maka tetap sholat. Coba nanti lihat pembahasan saya di website rumaiso.com, cari dengan kata kunci keguguran kayaknya. Dulu saya pernah diskusi dengan seorang bidan ya, karena dia salah saya nganggap dia itu kurang tepat saat menghukumi darah tadi, sehingga setiap pasien yang datang ke dia itu dia hukumi semuanya itu nifas gitu. Saya bilang nggak kayak gitu Bu Dokter, untuk rinciannya itu ada seperti saya sebutkan nanti. Coba cari dengan kata kunci di website rumaiso.com, hukum sholat bagi wanita yang keguguran. Hukum sholat bagi wanita yang keguguran. Situ ada pembahasan artikelnya. Nah, itu bisa gali pelajaran, situ ada rinciannya. Intinya kalau misalnya 2 bulan, nah ini kan belum ada wujud apa-apa ya. Belum ada wujud apa-apa, maka ketika itu dianggap darah istihadah. Kalau darah itu keluar terus-menerus tetap sholat. Perlakuannya sama seperti tadi, setiap kali kita tahu itu pas masuk waktu sholat ya, wanita tadi itu suruh wudhu kemudian sholat. Namun kalau sudah ada wujud, organ sudah kelihatan, kan dari hasil USG kan bisa tahu, sudah nampak nih. Biasanya Bu Bidan itu atau Bu Dokter itu biasanya beritahu, ini sudah kelihatan jantungnya ini sudah gerak. Nah itu walaupun belum ditiupkan ruh ketika 4 bulan. Nah, kalau seandainya qadarullah terjadi keguguran di situ, maka karena sudah ada wujud tadi dihukumi darah nifas. Nah, setelah 4 bulan sudah pasti nanti itu darah nifas. Kalau darah nifas berarti tidak sholat, ya tidak puasa. Sholatnya tidak perlu qada, ya, yang puasanya tadi qada. Nanti setelah dia suci dari nifasnya. Wallahu a'lam. Ada lagi dari WA dulu. Ustadz, jika ada 2 orang yang bersaudara. 2 orang bersaudara, ya. Laki dan perempuan. Ya. Jika yang perempuan meninggal, ya, apakah anak si perempuan tadi menjadi kewajiban saudara perempuannya? Mana yang meninggal tadi? Jika yang perempuan meninggal, apakah anak si perempuan tadi menjadi kewajiban saudara perempuannya? Sebentar. Coba, dari kan ada 2 saudara terus. Ustadz, jika ada 2 orang yang bersaudara laki-laki dan perempuan. Ya. Jika yang perempuan meninggal, apakah anak si, mungkin yang dimaksud laki-laki anak si. Ya, terus? Anak si laki-laki tadi menjadi kewajiban saudara perempuannya.
Sebagai bibi ya, dia tetap menyantuni itu, atau ada keluarga dekat, menyantuni yatim berarti dapat pahala untuk mengasuh anak yatim. Baik, saya balik dulu ke Zoom terakhir, silakan. Baik Ustadz, takut beli kepada Ibu Tika. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Apakah air kencing sama hukumnya dengan darah? Apakah air kencing sama dengan hukumnya sama dengan darah istihadah? Sebab ada teman Ana, dia itu sangat sering kencing dan kadang air kencingnya itu mengenai pakaiannya. Apakah pakaiannya itu harus diganti? Karena ada kesulitan jika harus diganti setiap saat, Ustaz. Oh, itu berarti penyakit ya Bu ya? Iya, Ustaz. Penyakit kencing terus. Iya, Ustaz. Berarti perlakuannya bilang saja sama seperti darah istihadah, yaitu setiap kali mau sholat tetap wudhu, ya. Mungkin dia pakai pampers gitu untuk jaga-jaga kencingnya. Tapi setiap kali sholat dia wudhu. Kemudian kalau di tengah-tengah sholat keluar, tetap lanjut sampai selesai. Dia perlakukan untuk setiap sholat 5 waktu seperti itu. Kalau seandainya pakai pampers gitu, Ustaz, apakah setiap sholat itu harus diganti juga pampersnya atau gimana? Ya tergantung kemudahan dia mudah nggak untuk ganti. Kalau tidak ya dia pakai yang sudah ada saja, tidak masalah. Ya. Baik, satu lagi sebelum saya tutup, monggo. Ustaz, Anda bacakan pertanyaan wajib. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat melakukan sholat sunnah di rumah, lalu di masjid terdengar iqomah, apakah masih berdoa saat sujud? Apakah masih masuk ke dalam keutamaan waktu mustajab doa? Tadi coba ini ibu-ibu yang nanya ya, coba diulang. Ustaz. Ibu-ibu nanya, dia sholat di rumah kan, terus? Naam, Ustaz, saat melakukan sholat sunnah di rumah, lalu di masjid terdengar iqomah, apakah masih berdoa saat sujud? Apakah masih masuk dalam keutamaan waktu mustajab doa? Masih jika dia itu di rumah memang sholatnya ya. Kalau khusus untuk wanita ya, dia sholat di rumah, maka dia dapat keutamaan nantinya, soalnya gini, yang jelas itu masih sudah azan, dia dapat keutamaan satu, itu ketika sujud dapat. Yang kedua, antara azan dan iqomah mungkin dia tidak dapat karena sudah iqomah, tapi dia masih dapat keutamaan doa setelah azan gitu. Kalau itu yang dimaksud, tetap dia dapat keutamaan. Tapi kalau keadaan dia sujud, itu juga waktu terkabulnya doa. Ada satu lagi? Silakan. Dari Zoom silakan satu lagi. Nah, Ustadz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika membaca Al-Quran putus-putus? Ya. Bagaimana jika diulang, bagaimana jika membaca Al-Quran putus-putus tadi? Nah, bagaimana jika membaca Al-Quran kondisi tidak di atas sajadah, terdapat tanda ayat sajadah, dan apakah cukup membaca hamdalah saja setelah selesai membaca Al-Quran? Syukran. Dia lagi dalam keadaan suci atau enggak itu? Halo? Tidak dijelaskan, Ustaz. Nah, kalau dia dalam keadaan suci ya tetap sujud tilawah kalau sampai ayat sajadah ya. Namun kalau tidak dalam keadaan suci, misalnya dia wanita haid pegang, kan masih boleh membaca, yang penting misalnya terjemahan dia pakai gitu ya, maka tidak disyariatkan sujud tilawah ketika itu, menurut kalau pakai pendapat jumhur di sini ya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir dari WA silakan. Bismillah, Afan Ustadz izin bertanya. Maaf, siklus menstruasi tidak teratur. Iya. Dan
ada penyakit sehingga sering juga keluar dari darah istihadah. Ya. Apakah saya berdosa Ustadz ketika keliru membedakan antara darah haid dan darah istihadah? Ya, itu makanya butuhnya ilmu ya, sehingga tahu mana darah istihadah, mana darah haid. Itu. Wallahu alam, kita cukupkan. Insya Allah nantikan yang biasa ikut kajian malam, saya sudah beritahu nanti ada kuis sore ini. Nantikan di website rumaiso.com, nantikan di berbagai medsos Rumaiso untuk kuis tadi. Mudah-mudahan bisa memantau sore ini. Kemudian kuis itu dijawab. Nanti ada aturannya, ada sebut nama macam-macam sesuai dengan identitas, nanti disuruh isi. Kemudian pelajarannya itu dari 12 hadis atau 12 pertemuan tentang masalah nikah yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang kita bahas setiap malamnya. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Dan malam ini tetap ada kajian malam Sabtu perjodohan. Ini tentang masalah bagaimana komunikasi dengan orang tua yang itu belum kenal agama dengan baik, sedangkan anaknya itu mau menikah, bagaimana untuk mengatasinya. Nanti bisa lihat infonya juga di berbagai media sosial Rumaiso. Demikian kita cukupkan. Jangan lupa yang belum berlangganan, siapa tahu ada peringatan juga di notifikasi di channel Rumaiso TV ini untuk masalah kuis tadi. Mudah-mudahan tahu ini langsung siap dijawab gitu. Nantikan saya sore ini insya Allah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.